percaya atau tidak percaya, the power of sadaqah, terus the power of masjid mungkin ya, kita bikin masjid buat orang ibadah, kita berikan yang terbaik, itu dengan secara tidak langsung badan jadi tambah sehat, umur jadi tambah panjang, insya Allah ya, ini semuanya. Terus rezeki alhamdulillah jadi tambah lancar gitu. Nah, ini kita bisa ketemu dengan Pak Yusuf Hamka sendiri. Assalamualaikum nih Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Ini kayak saya kalau pulang ke rumah ini ngelihat bangunan ini unik di pinggir tol. Udah gitu warnanya juga eye catching. Langsung kita ngerasa tertarik nih. Wah, ini ada yang bikin masjid di sebelah tol nih, unik banget nih. Kita browsing, ketemu nama beliau. Kebetulan juga kita udah tahu waktu itu kisah mengenai nasi kuning waktu itu kan. Saya jadi penasaran untuk ngobrol sama Pak Yusuf. Terima kasih waktunya Pak Yusuf untuk memberikan waktu buat kita gitu ya. Banyak pelajaran yang mau saya gali dari Pak Yusuf sebenarnya nih. Sebelumnya saya dengar katanya Pak Yusuf rencana mau bikin berapa 1000 masjid apa nggak salah? Iya, disentil aja tuh mulut saya sama Tuhan ngomong 1000. Buset, mudah-mudahan yang begitu mulut saya dikasih panjang. Amin. Amin. Insya Allah, makanya kan dibilang 1000 masjid. Pada saat ini satu persatu dibangun gitu. Pada saat nanti suatu saat misalnya sudah waktunya habis dalam proses mau bangun 1000 kan? Iya. Masya Allah, keren Jadi banget. kalau saya nggak sanggup, sudah ada baru dipanggil, anak udah harus ngurusin, udah dipesenin, udah wasiat. Gitu. Nanti anak udah dipesenin, kalau kamu juga ternyata umurnya udah dipanggil, anak lagi cucu saya gitu. Jadi udah wasiatnya udah turun temurun gitu. Waduh, kalau udah niatnya 1000 katanya kapanpun dipanggil pahalanya udah seperti 1000 tuh katanya. Amin. Waduh, amin. Ini idenya itu dari mana, Yusuf? Kok kepikiran ngebangun masjid? Sudah kan banyak sekali justru yang sudah sejak lahir Muslim nggak kepikiran bangun masjid, apalagi sampai 1000. Gini, kita udah lihat sebenarnya masjid di tempat kita banyak. Mereka cuman berpikir bikin masjid untuk tempat ibadah. Tapi saya kok kepengen berpikir bikin masjid, memakmurkan masjid menjadi tempat ibadah, menjadi tempat wisata religi juga. Dan dengan begitu masjid itu selain memberikan manfaat berfaedah untuk ibadah, berfaedah secara ekonomi juga. Ya, dimana kalau dia menjadi tempat wisata religi, paling tidak daerah-daerah itu dan masyarakat itu ekonominya akan bergerak. Mereka bisa menjual cenderamata, mereka bisa menjual makanan, minuman, dengan sendirinya otomatis satu kawasan ekonomi baru di sentra-sentra mungkin sentra-sentra baru. Nah, dengan sendirinya dampaknya selain kesejahteraan masyarakat setempat, harga tanah di sekitar sini akan ikut melambung naik. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka. Sedangkan idenya kenapa masjid ini mungkin modelnya berbeda dengan yang lain. Ini semacam oriental look, semacam gayanya Tionghoa, campuran Betawi, ya kan campuran Arab. Di mana kita lihat ada Asmaul Husna berbahasa Chinese, berbahasa Arab, berbahasa Indonesia. Karena ini kita mempersatukan budaya yang ada, budaya Islamnya yang melalui Arabnya, budaya Tionghoanya juga ada, budaya Indonesianya dengan Betawinya. Nah, ini bukan kita mau bikin Cinanisasi, tetapi ini sesuatu yang unik. Kalau masjid ala Timur Tengah ini sudah terlalu banyak, sedangkan masjid-masjid yang ala Oriental ini sesuatu yang selalu menjadi unik dan menjadi tempat tujuan wisata. Nah, alhamdulillah setiap yang kita bikin, baik yang di kolong tol, baik yang di pintu Ancol, baik yang di sini, dan nanti insya Allah akhir tahun yang keempat di pintu Sentul Barat, terus kemudian pertengahan tahun depan di depan samping pintu Sentul Selatan, yang kelima, ya kita akan buat terus seperti ini supaya
bukan hanya tempat ibadah, tetapi menjadi satu sentra Perekonomian. ekonomi yang baru buat masyarakat sekitar. Kita mengajarkan mereka, mendidik mereka supaya melahirkan entrepreneur baru. Dan ini kan UMKM kita selama ini yang menopang negara kita, walaupun keadaan pandemi, keadaan resesi, kita masih bisa survive karena UMKM kita. Masya Allah. Oh, pikiran sampai ke sana ternyata ya. Dan unik kan teman-teman semua, ini jatuhnya Asmaul Husna berarti ini ya? Ya, ini Asmaul Husna. Asmaul Husna, ada versi tulisan Cinanya, Yes. itu kaligrafi Arabnya juga. Kalau kita perhatiin disangka itu tulisan Cina, nggak taunya itu adalah tulisan Arab sebenarnya dengan kaligrafi dengan tonton yang seperti nuansa Tionghoa nih. Ya. Wah, ini saya juga rubah pas dibilang tadi Asmaul Husna, saya langsung hitungin benar nih kayaknya ini. Ini memang ada desainer khusus atau bagaimana nih untuk ini aja? Memang saya memberangkatkan 20 orang tahun 2010 pergi ke Uighur, ke Xinjiang di Cina. Dari 2010 saya udah niat mau bikin masjid, tetapi belum kejadian. Akhirnya kemarin waktu tahun 2017 atau 2018 terrealisasi di kolong tol di daerah Papango. Yang itu di Priok itu ya? Yang di Priok, terus yang kedua di Ancol itu bantuan dari Artagraha Peduli. Terus yang ketiga di sini di samping tol Desari, kemudian yang keempat di samping tol Sentul Bogor. Terus nanti yang kelima juga insya Allah dari Artagraha Peduli yang di depan Sentul Selatan itu yang akan membangun di sana. Jadi alhamdulillah ada beberapa pejabat-pejabat tinggi bilang boleh nggak saya ikut bangun gitu. Jadi ini kita memberikan kebaikan dan ketuk tular dan membuat orang iri untuk berbuat kebaikan. Iya, jadi ada dua pejabat tinggi setingkat menteri. Yang satu meminta dibuatkan di Sumedang, tapi belum bisa saya sebutkan namanya. Yang satu lagi mungkin di Bogor. Nah, mengenai bangun masjid nih Pak, ada kenikmatan apa sih pas ketika bangun masjid? Yang pertama deh, waktu bangun yang pertama nih, kemudian akhirnya kemudian ketagihan bangun lagi gitu. Kalau bukan karena ketagihan bangun itu terus kemudian nggak mungkin bangun lagi ya gitu, karena kapok lah bikin lagi gitu. Yang pertama kemudian akhirnya kan ada rasa kenikmatan apa yang akhirnya sampai? Sebenarnya masjid saya yang pertama bukan di Priuk, tapi masjid yang Oriental Look pertama di Priuk. Yang pertama adalah di kampung saya di Samarinda, di pabrik saya. Tapi ya ala masjid kampung lah gitu ya. Nah, itu yang pertama saya bikin. Tetapi kalau di ibu kota saya bikin yang pertama ya di Priuk, di Papango, di kawasan yang paling kumuh di ibu kota yaitu di Kolong Tol. Mas Ari kan udah lihat di bagaimana tetangga kita cukup termarginalkan, kesian mereka. Dan ini masjid yang di Kolong Tol itu jam 10 pagi itu akan ramai oleh anak-anak di bawah 10 tahun yang pulang sekolah, orang tuanya suruh main di sana. Kemudian jam 12 siang ibu-ibunya bawa makanan nyuapinnya anak-anaknya. Di situ ya. Nah, kemudian anak-anaknya kelar makan, anak-anaknya suruh belajar. Di situ juga kita ada di sana ya, ada TK-nya juga ada di belakang, terus buat balai rakyat juga ada. Setelah anak-anaknya main, biasanya ibu-ibunya itu akan berinteraksi sesama ibu-ibu sambil yang sekarang mungkin udah nggak ada, main cari-carian kutu. Ya, Siapa itu di situ? Masih ada ya. Makanya di situ jadi buat tempat berinteraksi. Jadi di sana ada TPA, ada perpustakaan, ada taman kanak-kanak ya. Ada aula juga situ ya. Ada aulanya. Jadi kemudian dia punya teras itu adik-adik kita yang rumahnya maaf sebagian masih tanah merah, dia bisa tidur-tiduran karena dingin, ada keramik, marmer semua kan Mas Ari pernah lihat di sana. Jadi ya maksud saya bikin masjid ini kan kalau bisa masjid itu selain bermanfaat buat tempat ibadah dan masjid itu kalau bisa nggak usah minta-minta duit dari orang, bisa memakmurkan dirinya sendiri. Jadi di sini kita masjid-masjid saya ya alhamdulillah saya bangun nggak minta sumbangan, nggak bikin proposal ke orang-orang karena saya ingin menunjukkan satu citra Islam, citra yang baru. Islam yang kalau bisa tidak perlu meminta-minta, tetapi carilah keuntungan buat agamamu. Jangan dari agamamu cari keuntungan buat dirimu gitu kan. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi nah makanya alhamdulillah masjid-masjid kita
Ya, kalau ada yang mau nyumbang satu masjid, silakan. Kalau nyumbang sedikit-sedikit, ya kita nggak minta, kita terima, ya kan. Nah, kalau yang dari Arta Geraha Peduli, nyumbang satu musola di depan pintu Karnaval Ancol. Rencana satu lagi mungkin di depan pintu Sentul Selatan. Yang Sentul Barat saya udah bangun, gitu. Jadi kalau dibilang ketagihan, saya pikir ketagihannya kenapa? Percaya atau tidak percaya, the power of sadaqah, terus the power of masjid mungkin ya, kita bikin masjid buat orang ibadah, kita berikan yang terbaik, itu dengan secara tidak langsung badan jadi tambah sehat, umur jadi tambah panjang, insya Allah ya, ini semuanya. Terus rezeki alhamdulillah jadi tambah lancar gitu. Nah ini yang saya alami. Terus ada lagi yang hebat, bahwa kadangkala kita manusia tidak luput dari rasa hilaf, penuh dengan aib. Allah suka menutupkan aib kita itu. Waduh ya, banyak hikmah. Beliau seorang mualaf tapi sampai ke sana perasaannya.